Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Ibu Dr. Haji Tuti Rasuti, SHMH, selaku dosen mata kuliah Kompetisi Bisnis, kelas F. Perkenalkan, saya Sultan Muhammad Hamzah dengan NIM 231445, selaku mahasiswa yang akan melakukan presentasi mengenai tugas sinopsis jurnal internasional. Adapun, pada presentasi kali ini terdapat 8 pembahasan yang akan saya sampaikan, mulai dari identitas jurnal, latar belakang dan isu, kerangka teori, metode penelitian, temuan utama, analisis kritis, relevansi terhadap RPS, dan kesimpulan. Memasuki pembahasan pertama, yaitu mengenai identitas jurnal. Jurnal yang saya analisis berjudul Linking Antitrust Law with Industrial Development, Highlighting the Prevalence of Antitrust Law within the Indonesian Manufacturing Sector, di mana jurnal internasional ini ditulis oleh Muhammad Alif Hasbullah pada Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Indonesia. Jurnal internasional ini oleh International Journal of Criminal Justice Science, di mana volumenya, yaitu volume ke-17, isu nomor 1, yang diterbitkan mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2022, di mana penerbitnya adalah South Asian Society of Criminology and Victimology. Memasuki pembahasannya selanjutnya mengenai latar belakang, di mana pada saat ini sektor manufaktur Indonesia berkontribusi sebesar 19,25% terhadap PDB, sehingga timbul suatu persaingan yang tinggi. Namun, persaingan yang tinggi ini mengakibatkan adanya suatu praktik ilegal seperti kartel, monopoli, dan merger ilegal. Walaupun pada saat ini Indonesia telah memiliki payung hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun pada penegakannya seringkali menghadapi hambatan yang cukup serius. Adapun terdapat beberapa isu yang disorot pada jurnal ini. Yang pertama adalah terkait dengan adanya suatu peningkatan aktivitas ilegal, seperti praktik monopoli, predatory pricing, kartel, dan bid pricing di sektor manufaktur yang terus meningkat. Namun, kasus-kasus tersebut tidak berhasil ditindaklanjuti akibat adanya suatu tekanan politik. Lalu isu yang kedua adalah mengenai keterbatasan kewenangan dari KPPU, di mana KPPU ini tidak memiliki kewenangan yang cukup dan juga legitimasi hukum yang memadai, sehingga masih memiliki keterbatasan dalam membuktikan suatu kasus hukum. Lalu, isu yang ketiga adalah mengenai inkonsistensi putusan KPPU, di mana terdapat beberapa putusan KPPU seperti kasus kartel gula, minyak goreng, dan obat yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung akibat adanya suatu tekanan ekonomi politik. Hal ini menunjukkan adanya suatu kelemahan sistemik pada penegakan di pengadilan akibat adanya suatu intervensi dari politik itu sendiri. Memasuki pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai kerangka teori, di mana pada jurnal internasional tersebut terdapat beberapa teori yang menjadi landasan utama pada pokok pembahasannya. Seperti contohnya yang pertama adalah terkait dengan hukum anti monopoli yang melarang adanya suatu praktik ilegal seperti price fixing, kartel, dan market control yang memberikan otonomi pengadilan untuk menentukan praktik bisnis ilegal berdasarkan fakta. Selain daripada itu juga terdapat suatu landasan teori, yaitu kerangka hukum persaingan usaha di Amerika Serikat yang menjadi referensi komparatif, yakni Sherman Act. Selain daripada itu, pembahasan juga dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. Dan juga terdapat teori per se ilegal dan rule of reason. Selain daripada itu juga terdapat beberapa teori lainnya seperti leniency program dan indirect evidence, yakni suatu program yang memberikan pengurangan sanksi bagi pelaku yang mengungkap kartel secara sukarela, sehingga menjadi suatu instrumen krusial dalam pembuktian perkara karena tidak mengandalkan bukti yang tidak langsung. Selanjutnya, pada jurnal ini menggunakan beberapa metode penelitian, yakni menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana jenis penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan,
khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Selain daripada itu juga, menganalisis terkait dengan putusan KPPU dan kebijakan hukum yang relevan. Selain daripada itu juga, jurnal ini mengutip beberapa sumber dan database seperti database internasional, laporan ICC, dan juga KPPU. Lalu, terkait dengan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, di mana mendeskripsikan kondisi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, di sektor manufacturing Indonesia, dan kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan. Memasuki temuan utama pada jurnal internasional yang saya analisis, terdapat beberapa temuan yang menjadi pokok pembahasan. Yang pertama adalah terkait dengan akar historis dari hukum anti-monopoli. Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli lahir dari MEP pada tahun 1997, juga dukungan dari Jerman dan World Bank, serta USAID yang berlaku pada 5 September tahun 2000, di mana terdapat suatu reformasi. Denda maksimal naik menjadi 25 miliar ke 500 miliar. Lalu pembahasan yang kedua adalah mengenai praktik komponen ganda, di mana yang pertama terkait dengan kebijakan promosi persaingan dari liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, dan deregulasi industri. Lalu yang kedua terkait dengan hukum anti-monopoli yang melarang price fixing, bid raising kartel, dan merger ilegal. Lalu pembahasan yang ketiga adalah mengenai pelanggaran di sektor manufaktur, di mana dalam 302 perkara yang ditangani oleh KPPU, terbukti terdapat beberapa jenis, yaitu price fixing, illegal merger, bid raising, market control, lalu delayed notification, predatory pricing. Ini merupakan jenis yang muncul sebagai praktik baru yang sulit dibuktikan. Lalu yang pembahasan yang keempat adalah terkait dengan kartel yang dibatalkan MA. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, dibuktikan bahwa terdapat suatu perkara, yakni seperti kartel, yang ternyata semuanya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya suatu tekanan politik dan ekonomi. Lalu pembahasan yang kelima adalah tantangan penegakan KPPU, di mana dalam hal ini terdapat beberapa hambatan seperti prosedur hukum acara yang tidak jelas, lalu bukti yang sulit diterima. Lalu, adapun rekomendasi kebijakan dari jurnal ini, yang pertama adalah KPPU dijadikan sebagai lembaga negara dengan pegawai PNS. Lalu yang kedua adalah kewenangan down rate diperluas. Lalu yang ketiga mengenai program leniency diimplementasikan. Lalu yang keempat, prosedur hukum acara diperjelas. Memasuki pembahasan selanjutnya, terdapat beberapa keunggulan pada jurnal internasional tersebut, di mana yang pertama, jurnal ini menghubungkan kajian hukum dengan analisis sektoral ekonomi secara interdisipliner. Selain daripada itu juga, terdapat keunggulan dalam penggunaan database internasional yang memberikan kedalaman komparatif yang memadai. Lalu, menyajikan data empiris perkara KPPU yang konkret dan dapat diverifikasi. Namun, sebagai mahasiswa, saya memberikan beberapa catatan kritis terhadap jurnal internasional tersebut. Yang pertama, terkait dengan cakupan jurnal tersebut hanya terbatas pada sektor manufaktur, sektor jasa digital, dan infrastruktur yang lebih rentan dan tidak dikaji lebih komprehensif. Lalu yang kedua adalah terkait dengan data yang sudah yang memerlukan suatu pembaharuan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 yang mengubah rezim persaingan usaha. Lalu selanjutnya mengenai rekomendasi status KPPU sebagai lembaga negara dengan pegawai PNS, ini berpotensi mengurangi independensi dan tekanan birokrasi. Lalu, pembahasan selanjutnya mengenai relevansi terhadap RPS Hukum Kompetisi Bisnis. Pada jurnal internasional tersebut, terdapat beberapa materi dalam RPS yang bersinggungan, seperti materi pertama mengenai sejarah dan eksistensi hukum persaingan usaha, lalu materi kedua mengenai asas tujuan dan aspek hukum ekonomi persaingan usaha, dan materi ketiga mengenai perjanjian yang dilarang, materi kelima mengenai penegakan hukum, KPPU, hukum acara, dan upaya hukum, lalu materi keenam mengenai pengawasan, kemitraan, UMKM, dan pelaku usaha besar. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya.